Hai sob, buat kamu yang suka film kolosal, kali ini Dojamuran Channel menyajikan alur cerita film Tutur Tinular. Kisah kemelut di kerajaan Singasari atau Tumapel, kisah asmara dan masih banyak kisah seru lainnya dalam film ini. Langsung aja gimana keseruannya, kejedot celorot, ini kisahnya. Dalam Paseban Istana Singasari, Raja Kertanegara mengadakan penghormatan dan penghargaan pada semua prajurit, senopati, narapati, dan semua abdi kerajaan yang telah berjasa besar dalam pengabdiannya. Dibuatkanlah prasasti Camunda sebagai tanda penghormatannya. Singasari bukan cuma tempurung yang mengapung di Muara Sugalu, tapi sebuah jajaran kapal perang yang ditakuti negeri-negeri lain sampai jauh ke seberang sana. Negeri Pahang, Bakulapura, Sunda, dan Madura semua bertekuk lutut ke bawah duli Singasari. Wilayah taklukan Singasari di bawah pemerintahan Prabu Kertanegara sangatlah luas, diantaranya Kerajaan Melayu, Bali, Pahang, Gurun, dan Bakulapura. Malam harinya, Raden Dyah Wijaya, anak tertua dari Prabu Kertanegara, memanggil adiknya Arda Raja untuk memberikan penghargaan pada seorang empu yang lupa diundang dalam acara anugerah raja waktu itu. Untuk itu diutuskanlah utusan untuk memberi surat kepada Empu Hanggareksa yang tak lain seorang empu pembuat senjata untuk Singasari. Hamba siap menjemputnya, Raden. Namanya Empu Hanggareksa, dari desa Kurawan. Undang beliau pada bulan Badrapala ke keraton untuk menerima anugerah dari Sang Prabu bersama-sama perwira dan para senopati. Hamba siap berangkat, Raden. Sementara itu di kediaman Empu Hanggareksa terlihat anak tertua yang bernama Arya Dwi Pangga selalu sibuk dalam kegemarannya menulis syair di atas lontar. Berbeda dengan adiknya Arya Kamandanu yang lebih suka ilmu olah kanuragan. Mereka berdua adalah kakak beradik dari anak Empu Hanggareksa. Ketika utusan Singasari menuju kediaman Empu Hanggareksa, melewati hutan perbatasan, dihadang dua orang rampok anak buah pendekar kejam, yaitu pendekar Tong Bajil yang selalu bersama dengan pendekar Dewi Sambi. Pertarungan pun terjadi. Kami mau merampok kalian dengan cara baik-baik. Merampok dengan baik-baik? Ngomongan apa itu? Kalian harus membayar 20 ringgit tiap-tiap orang. Kurang ajar. Kalian telah berani melawan prajurit Singasari. Berarti berani melawan kerajaan. Itu kesalahan besar. Saat rampok itu hendak dipotong kedua tangannya oleh Arda Raja, tiba-tiba muncullah Tong Bajil dan Dewi Sambi menyelamatkan anak buahnya. Pertarungan pun kembali terjadi antara prajurit Kertanegara dengan pendekar Tong Bajil dan Dewi Sambi. Namun sebenarnya prajurit Kertanegara yang dipimpin oleh Arda Raja kedodoran. Karena ada urusan yang lebih penting, para prajurit Kertanegara memutuskan tak meladeni kedua pendekar sedeng itu untuk melanjutkan perjalanan menuju kediaman Empu Hanggareksa. Tidak usah meladeni mereka. Tugas kita jauh lebih penting dari sekedar meladeni orang-orang yang tidak genah itu. Ayo jalan. Justru saya orang yang paling genah dan jelas. Perkenalkan, saya Empu Tong Bajil. Dan ini... Aku Dewi Sambi. Sementara itu di pesisir pantai sebuah candi yang menjadi tempat Arya Kamandanu menikmati pelangi di siang hari. Ternyata kebiasaan Arya Kamandanu sama dengan Nari Ratih, seorang anak pejabat desa Manguntur yang juga suka menikmati pelangi di candi pesisir pantai itu.
kalau melihat pelangi, paling indah tempatnya di sini. Nanti aku mengganggumu. Tidak, aku jadi ada kawan. Keduanya pun saling kenal dan kemudian hari timbullah bibit asmara keduanya. Namun dari sinilah nantinya prahara asmara terjadi. Tanpa diketahui Arya Kamandanu dan Nari Ratih bahwa ada seorang anak lurah desa Manguntur bernama Dangdi yang mencari Nari Ratih. Dangdi adalah laki-laki yang pernah mau mencoba memperkosa Nari Ratih, namun niat dan cintanya kandas. Melihat Nari Ratih berduaan dengan Arya Kamandanu, timbullah kebencian Dangdi dengan Arya Kamandanu. Pertarungan pun terjadi. Kurang ajar kamu. Turun. Kita selesaikan urusan ini secara laki-laki. Kakang, jangan ladeni Kakang. Ya licik. Sekali-sekali mulutnya yang berlebihan itu perlu diberi pelajaran. Luka di kening ini harus kau bayar lebih mahal. Malam harinya, utusan Prabu Kertanegara telah tiba di kediaman Empu Hanggareksa dan menyampaikan maksud dan tujuan mereka. Siapapun yang berjasa harus menerima penghargaan. Jadi nanti pada bulan Badrapada, Tuan harus datang untuk menerima anugerah Gusti Prabu bersama dengan para senopati dan semua prajurit yang berjasa. Sungguh tak disangka Empu Hanggareksa bahwa dirinya mendapat penghormatan dan anugerah besar dari Raja Kertanegara dan diundang dalam acara penghargaan istana. Malam itu juga setelah para utusan kembali ke istana Singasari, Empu Hanggareksa mengabarkan berita gembira itu kepada kakak seperguruannya di goa kediamannya. Namun dihadang oleh murid Empu Ranubaya yang tak lain kakak seperguruan dari Empu Hanggareksa. Birat, Maaf, apa maksudmu main hantu-hantuan begini? sekali lagi maaf Tuan. Saya memang ditugaskan guru untuk menjaga semedinya, agar orang lain tidak mengganggu. Jadi gurumu sedang semedi di goa? Iya. Setelah bertemu dengan Empu Ranubaya, Empu Hanggareksa pun menyampaikan maksud kedatangannya. Namun terkejutlah Empu Hanggareksa mendengar perkataan kakak seperguruannya itu. Ada dua hal kenapa aku tidak mau mengabdi kepada Kertanegara. Satu, karena Kertanegara mewariskan watak Ken Arok yang nakal. Dan kedua, aku melihat senjata-senjata pusaka ciptaanku penuh lumuran darah manusia, hanya untuk memuaskan raja yang haus kekuasaan. Pertemuan Kamandanu dan Nari Ratih dan kebiasaan mereka berdua melihat pelangi di candi pesisir pantai membuat asmara keduanya bergejolak. Namun Kamandanu tak berani mengungkapkan isi hatinya, walaupun Nari Ratih sebenarnya sangat mengharapkan Kamandanu menunjukkan asmaranya. Kamandanu, apakah kau tidak tahu bahwa aku sangat mencintaimu? Mengapa kau tidak bisa membaca sikap dan isi hatiku? Aku ingin kau memelukku, kakak. Betapa aku ingin memelukmu, Ratih. Kau pasti kedinginan. Tapi aku takut. Jangan-jangan kau marah. Aku mencintaimu, Ratih. Saat hujan deras itu, kesalahpahaman keduanya terjadi. Dan disinilah mulai prahara asmara Kamandanu dan hubungannya dengan kakak kandungnya sendiri, Arya Dwi Pangga. Ratih! 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 Ratih, apa salahku? Jangan ikuti aku berani pulang sendiri. Aku minta maaf kalau aku menyinggung perasaanmu, Ratih. Di antara kita tidak ada lagi persoalan, jadi tak ada yang perlu dimaafkan. Dangdi masih menyimpan dendam yang besar terhadap Kamandanu sewaktu dirinya mengalahkan Dangdi. Kini Dangdi ingin membalaskan sakit hatinya mencoba menghajar Kamandanu dengan mengajak kedua temannya.
Ayo, bangun Kamandanu. Ayo bangun. Ayo bangun. Kesalahpahaman dan renggangnya hubungan Kamandanu dengan Narirati dimanfaatkan oleh Arya Dwi Pangga, tak lain kakak kandung Kamandanu sendiri. Arya Dwi Pangga selalu mengirimkan syair kepada Narirati, namun Narirati menganggap bahwa syair dalam lontar itu ditulis oleh Kamandanu. Dihiasi Chandra Kartika, bulan Waisa sekarang, 10 kali rumahmu kujelang. Pintunya masih rapat terkunci dari dalam. Kapan kau buka untuk maafku, wahai Puspakayangan? Sampai pada waktunya Narirati pun mendatangi kediaman Kamandanu untuk mengucapkan maaf karena telah salah paham dan mengatakan pada Kamandanu bahwa dirinya sangat senang dengan syair-syair yang dikirimkan padanya. Terima kasih atas kedatanganmu, Rati. Maafkan kesalahan saya selama ini, Kakang. Setelah membaca syair-syairmu, saya baru tahu isi hatimu yang sebenarnya. Syair? Iya. Bukankah sudah 3 kali Kakang mengirimkan syair pada saya dalam keropak rontal lewat anak kecil? Namun, karena Kamandanu tak merasa menulis syair apalagi mengirimkan syair pada Narirati, Kamandanu pun mengatakan bahwa semuanya itu bukan dia yang melakukannya. Semakin marahlah Narirati mendengar ucapan Kamandanu itu, karena dirinya merasa dipermainkan. Rati, tunggu, aku tidak tahu sama sekali tentang rontal itu. Tapi aku senang kalau kamu kemari. Rati, maafkan aku kalau salah. Kamandanu pun yakin pasti yang menulis syair itu tak lain kakaknya sendiri, yaitu Arya Dwi Pangga. Marahlah Kamandanu. Syair-syair ini kepada Narirati. Hah? Jawab! Sabar. Aku ingin berbuat baik kepadamu. Aku ingin membuat hubunganmu dengan Narirati pulih kembali seperti sedia kala. Sudah aku bilang, semua urusan pribadiku jangan ikut campur. Aku mampu menyelesaikan urusanku sendiri. Tapi hubunganku dengan Rati semakin kacau karena syair-syairmu. Lalu, aku harus bagaimana? Semua sudah terjadi. Mulai sekarang, kita harus saling menjaga sikap masing-masing. Keesokan harinya, Arya Dwi Pangga mendatangi rumah Narirati untuk menyampaikan maafnya bahwa semua syair yang dikirimkannya itu Arya Dwi Pangga lah yang melakukannya. Namun hal ini adalah hanya siasat dari Arya Dwi Pangga untuk mencuri hati Narirati. Nah, Tuan Dwi Pangga, ini Narirati. Oh iya, maaf. Sebenarnya saya sudah tidak mau lagi berurusan dengan adik Tuan. Ini urusan saya pribadi, Rati. Saya minta maaf. Karena sayalah sebenarnya yang mengirim syair itu. Memang, syair itu telah membuat dia sakit hati dan tidak mau keluar dari biliknya. Benar saja, semakin sering Arya Dwi Pangga menuliskan syair-syairnya untuk Narirati, semakin luluh hati Narirati dan terpikat asmara. Seputih cintaku, semilir angin meniupkan tembang asmara dana, merasuk sukma, menebar renjana. Oh Kamajaya, oh Kamarati. Hubungan asmara Arya Dwi Pangga dengan Narirati tak diketahui oleh Kamandanu.
Namun pada akhirnya Dangdi yang juga merasa kalah tak dapat mendapatkan hati Narirati mengadu domba Kamandanu dengan kakaknya sendiri dengan memberitahukan bahwa Narirati sedang bercinta dengan kakaknya di candi yang biasa menjadi tempat Kamandanu bersama Narirati menikmati pelangi. Kalaupun ada pasti bukan aku. Pergilah sendiri ke sana. Kamandanu, seekor serigala telah tidur bersamamu dan menerkam sebelah pahamu, tapi kau tidak merasakan. Kasihan. Melihat Narirati ternyata berduaan dengan Arya Dwi Pangga, Kamandanu pun tak dapat menahan amarahnya. Terjadilah pertarungan antara kakak beradik karena asmara. Kakak yang berhati busuk seperti kamu. Baik. Sekarang, apa maumu? Ini mauku. Kakang Dwi Pangga, hentikan. Jangan berkelahi. Kakang Dwi Pangga tidak bersalah. Semua ini salahku. Aku tidak mau kalian berkelahi karena aku. Kakang Kamandanu, aku memang mencintai Kakang Dwi Pangga. Maafkan aku. Semenjak kejadian di candi itu, Kamandanu sering keluar rumah untuk menenangkan diri. Hal itulah yang membuat ayahandanya Empu Hanggareksa marah. Makin liar saja anak itu. Rongkot. Gusti Empu sudah datang. Kemana Kamandanu? Tadi malam pulang, terus pagi-paginya sudah pergi lagi. Saya tidak tahu kemana. Sebagai pengasuh seharusnya kau tahu kemana anak itu pergi. Lawong, kalau ditanya marah, Nyai jadi takut. Tapi memang, belakangan ini kelihatannya dan Kamandanu murung terus. Dan sepertinya dia tidak betah di rumah. Kejadian puncak pertengkaran Kamandanu dan Arya Dwi Pangga terjadi malam itu. Kejadian itu dipicu dengan perbuatan kakaknya yang telah menghamili Narirati sebelum perkawinan. Hal itulah yang membuat Kamandanu marah dan menghajar kakaknya sendiri karena mencoreng nama baik keluarga, terutama ayahandanya sebagai empu yang dihormati. Apalagi ini? Akan kulaporkan ke ayah perbuatanmu, Kamandanu. Kau telah merusak kesucian seorang gadis sebelum kepelaminan. Itukah cinta yang kau bangga-banggakan? Melalui syairmu yang indah itu? Hah? Kalian benar-benar denawa. Kamandanu, apa maumu menyerang kakakmu sendiri? Hah? Jawab! Jawab! Perbuatan kalian tidak pantas untuk putra seorang empu. Apa maumu sebenarnya, Kamandanu? Apa? Jawab! Suruh Kakang Dwi Pangga menjawabnya, Ayah. Kenapa sampai seorang adik berani mengobrak-abrik kamarnya? Hanggareksa! Keluar! Anakmu akan kuhajar kalau kau tidak sanggup menghajarnya. Keluar! Mana anakmu? Katakan. Apa salahnya? Jangankan menghajar, membunuhnya pun aku sanggup. Kalau memang kesalahannya sepadan untuk itu. Dia telah menghamili anakku. Apa itu patut dilakukan oleh anak seorang empu yang terhormat dan tersohor di seluruh negeri Singasari? Dwi Pangga! Kamu harus dihajar. Sabar.
Anakku ada 2. Bukan cuma dia. Dia yang melakukan. Aku sudah menanyai Kamandanu, dan dia menolak. Benar. Kau menghamili anak orang itu. Saya akan mengawini dia, Ayah. Kami sudah saling mencintai. Kurang ajar! Aku serahkan anakku untuk kau hukum. Hukumlah saya. Saya siap. Kami siap mati sekalipun. Karena saya dan Narirati sudah sepakat sehidup semati bersama. Hanya Dewata yang tak pernah membuat kesalahan. Sekarang juga, aku serahkan putraku, Arya Dwipangga, untuk menjadi suami Narirati. Kasihan. Pohon yang tidak bersalah kau pukuli. Kamu lagi. Mau apa kamu sebenarnya? Tanganmu sudah berdarah. Apa perlu menyakiti diri? Hah? Itu perbuatan manusia lemah. Hidupmu hanya akan menjadi sampah. Mau kau apakan batu nirmala itu? Kau harus bisa merebut dari tanganku. Kalau masih menginginkan batu ini. Hah? Kalau kau masih menginginkan kalung ini, ayo, kejar aku. Kurang ajar. Hei! Kemari, Kamandanu. Kau tahu namaku? Jelas. Kau sudah berani memasuki sarangku. Berarti kau harus sudah siap untuk tidak akan kembali lagi. Paman Ranubaya. Jurus Naga Puspa itu terdiri dari 12 jurus dasar dan 12 jurus pamungkas. 12 jurus dasar itu hanya untuk mengolah tubuh kalian, sehingga kalian memiliki gerakan-gerakan dan kuda-kuda yang benar. Akan tetapi, ke-12 jurus dasar itu tidak akan berarti kalau kalian tidak bisa mengolah dan mengalirkan tenaga inti yang ada di sini. Itu kunci utama. Ayo, pusatkan pikiran kalian. Baik, Guru. Guru!
semua di sini bahagia. Hamba kasihan sama Kamandanu. Di mana dia sekarang? Jangan-jangan dia sedang kelaparan. Jangan kau pikirkan anak itu. Dia membuat kesulitannya sendiri. Kirat, Kamandanu, ayo lemparkan payung kalian. Ayo kejar. Guru, Wirot. Kamandanu, latihanmu sudah cukup. Ayo turun. Baik, Guru. Kamandanu, kamu berhasil dengan sempurna. Terima kasih, Guru. Kakang Kamandanu. Kita masuk ke dalam, Dinda. Aku takut Dinda masuk angin. Ayo. Hati-hati. Adik Kamandanu, dari mana saja kamu? Aku tinggal di desa, di kaki gunung. Mencari keterangan batin. Ayah selalu menanyakan apa kamu sudah pulang. Dan aku yang menjadi tumpuan pertanyaan. Seolah kamu pergi karena aku. Maaf, aku mau menemui Ayahanda dan juga Nyi Rongkot. Mari, Dinda. Ayah pergi ke Singasari. Oh, kalau begitu aku mau menemui Nyi Rongkot. Kenapa kalungmu dipakai Kamandanu? Saya berikan untuk kenang-kenangan. Supaya dia terus mengenang kamu? Kamu masih cinta dia, kan? Kakang, apa maksudmu? Kamu sudah ketemu Den Dwi Pangga dan Nirati? Sudah. Tapi Nari Rati sepertinya berusaha menghindar. Dia sama sekali tidak mau menyapa. Mungkin dia takut sama kakakmu. Tapi kalau dia lagi seorang diri, dia sering menanyakan Raden pada Nyi Rongkot. Buktikan kalau kamu benar-benar tidak mencintai Kamandanu lagi. Ambil kembali batu nirmala itu. Apa pantas barang yang sudah diberikan diambil lagi? Saya sama sekali tidak mengharapkan cinta Kakang Kamandanu. Tapi juga tidak mau dia membenci saya. Saya malu. Saya sudah sangat menyakiti hatinya. Apa perlu saya tambah lagi dengan menghancurkannya? Dia adik kandungmu, Kakang. Batu nirmala itu, aku ingin dia terkalung di leherku. Kakang serakah. Kakang hanya mementingkan diri sendiri. Baik, besok batu itu akan aku minta. Tapi aku juga minta pindah dari rumah ini. Saya bisa mengerti, Rati. Siapapun akan merasa cemburu. Kalau benda milik kekasihnya ada pada lelaki lain. Semua saya lakukan hanya untuk mempertahankan perkawinan kami. Dan demi anak yang kukandung ini.
Kedengarannya ucapanmu pahit sekali, Rati. Sangat pahit. Juga terpaksa aku minta pindah ke rumah orang tuaku. Sebab kalau terus di sini, Kakang Dwi Pangga akan selalu curiga dan curiga. Kapan? Sebentar lagi. Semua barang bawaan sudah aku pak. Sebenarnya kalian tidak usah pindah. Karena aku tidak akan lama di rumah ini. Aku ingin merantau. Aku ingin melupakan kamu. Ratih, kereta sudah siap. Mana barang-barang yang akan dibawa? Kakang Dwi Pangga. Dia marah karena kita ngobrol. Aku mohon, Kakang tetap mengenangku. Aku tidak bisa melupakanmu, Kakang. Ratih! Ratih! Iya, aku dengar. Den, Dwi Pangga pasti cemburu padamu, Den. Nyi Rongkot sering dengar kalau mereka itu bertengkar. Seperti anakku dari Kurawan. Kamandanu? Bukan, kakaknya. Dia lebih lembek dari Kamandanu. Dia hanya seorang penyair. Yang jelas, dia lebih dari Kamandanu. Dia yang menghamili Nari Rati. Ayo, kita kerjai dia. Ada apa, Kakang? Tidak usah keluar, Rati. Ada yang ingin bicara denganku. Hei, apa kabar Nari Rati? Untuk apa kamu kembali ke desa Mangguntur? Kamu tahu, seluruh penduduk desa ini muak padamu. Mereka merasa malu oleh keliaranmu. Kami sudah tidak mengakui kau sebagai warga Mangguntur, Rati. Dangdi, jangan salahkan Nari Rati. Dia tidak akan rusak kalau tidak lelaki ini yang merusaknya. Turun kamu. Dangdi, jangan ganggu kami. Jangan mentang-mentang kamu anak lurah. Dulu kau boleh galak, Rati. Tapi sekarang tidak usah. Kamu tidak berhak menghina istriku. Aku pertaruhkan nyawaku untuk dia. Nah! Kakang! Dangdi! Cukup, Dangdi! Hentikan! Jangan diteruskan lagi! Kakang! Jangan! Hentikan! Kamandanu. Kakang Kamandanu. Kamandanu, mau apa kau kesini? Kalian harus menerima hukuman dariku. Karena telah berani menyakiti kakakku. Aku selalu membela kakak kandungku sendiri. Kamandanu, sebenarnya dari dulu aku ingin membunuhmu. Kuperingatkan, akan kubunuh kalian. Kalau masih berani mengganggu Kakang Dwi Pangga dan Nari Rati. Akan kukejar kalian sampai kapanpun.
kasih. Kakang telah menyelamatkan kami. Jadi juga kalian menetap di desa Manguntur? Iya. Kalau Dangdi berani mengganggu kalian, cepat panggil saya, lewat Nyi Rongkot. Iya, Kakang. Mari. Dia selalu begitu. Dia tidak pernah menghargai aku sebagai kakaknya.